memanggilkan kembaran saya, ya, yang terkenalnya di sini yang sana jadi diem. Oke saja lu. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Joe Taslim, silakan naik atas panggung. Sorry mas, pakai yang ini boleh ya? Mau duduk, mau berdiri? Sama aja. Sama aja, oke. Sama-sama mas, apa kabar? Baik, ya. Udah masuk dalam tadi? Udah. Terus gimana pengalaman? Boleh sharing nggak cerita sedikit? Ya luar biasa sih. Sebenarnya saya juga masih dalam arti untuk mengenal autisme itu masih belajar banget. Tapi setelah masuk ke dalam saya bisa ngerasain sendiri ternyata apa yang mereka rasakan itu bisa hipo, dan memang untuk mereka nggak punya untuk mengontrolnya gimana. Jadi apa yang mereka rasakan reaksi itu benar-benar nggak nyaman. Dan sebagai orang yang normal mungkin terus merasakan seperti itu, saya ngerasa sih emang butuh toleransi besar, butuh pengertian besar, motivasi besar untuk teman-teman autistik. Jadi it's just crazy juga sih kalau emang kayak mata seperti jarum, terus pakai baju yang lembut seperti itu, terasa seperti velcro. Itu hal-hal yang sebenarnya harus kita rasain sendiri untuk mengerti gitu loh. Dan dengan simulasi autisme ini luar biasa sih bagi saya, karena saya akhirnya mengerti secara praktikal bukan dari baca buku, tapi sekarang dari masuk ke dalam, terus ngerasain kalau makan apapun ternyata nggak ada rasanya, nggak tahu apa itu pedas, asam, dan mungkin terhadap kulit juga sensitivitas terhadap sentuhan, bisa hipo, bisa hyper. Itu sih abang hal-hal yang sebagai kita orang akhirnya menambah pengetahuan Mas Dios. Banyak banget ini benar-benar banyak banget. Terus sebelumnya pernah ada nggak? Gue panggilnya bro. Iya. Oke Mas Dios, sebelumnya pernah ada pengalaman nggak sih Mas dengan autistik ya? Individu autistik ini pernah ada pengalaman nggak sebelumnya dulu? Pengalaman sebenarnya dulu waktu saya masih kecil aja sih, saya punya teman satu, which is dia mungkin sensitif terhadap sentuhan ya. Oke. Tapi kan saya masih kecil kan, kita anak laki-laki ya, kita kan suka main bareng, dan pada saat itu pada saat dia lagi main sendiri atau bagaimana, tiba-tiba saya langsung peluk dari belakang gitu kan, langsung hai gitu, apa kabar gitu. Tiba-tiba dia langsung mendorong saya dan dia nggak nyaman. Ya, pada saat itu saya sempat bingung karena nggak ada informasi apapun kan, jadi what's going on gitu, kenapa? Apa yang berbuat gitu ya, kenapa kok jadi kayak gini, maksudnya gua mau berteman kok lo dorong gitu. Tapi ternyata pas sudah dijelasin ke guru segala macam, memang dia spesial dalam arti emang dia punya hypo ya, ibaratnya mungkin terhadap rangsangan sentuhan segala macamnya itu. Jadi saya rasa sih emang perlu banyak awareness terhadap semua orang untuk lebih bisa mengerti gitu, karena orang yang nggak mengerti mereka akan jadi jarak, akan jadi jurang untuk bersosialisasi bersama-sama sih. Oke. Jadi sebenarnya memang benar bahwa kalau Mas Dios sendiri rasakan bahwa sebenarnya kita juga perlu untuk merangkul mereka gitu ya, karena mereka normal gitu. Terus seperti tadi Junas bisa nyanyi luar biasa bagus, saya aja belum tentu bisa. Maksudnya nggak cukup nyanyi, tapi stage performance juga smooth banget gitu. Normal, cuman emang ada sensor-sensor mungkin yang untuk mengontrol berlebihan atau kekurangan seperti itu terhadap stimulasi. Tapi so far mereka ya sama seperti kita juga sebenarnya nobody's perfect juga kan. Orang yang normal juga banyak banget kekurangan. Jadi emang untuk hal ini sebagai untuk bersosialisasi teman-teman autistik dengan teman-teman yang normal, we are the same gitu. Just human beings yang kita harus saling sama-sama sih. As a father gitu ya, sebagai orang tua, kira-kira sebenarnya apa sih motivasi apa yang bisa dikeluarkan, apa bisa di-share gitu ya kepada dari Mas Dios kepada para orang tua di sini, para individu yang memiliki anak individu autistik, kira-kira apa yang bisa di-share ke mereka? Mungkin akan sangat sulit bagi saya karena saya nggak merasakan sendiri. Apa yang kalian rasakan tuh mungkin pasti lebih berat, kalian pasti, dan itu saya yakin banget. Anak saya 3, mereka nggak autistik tapi mereka nakal banget. Kadang-kadang kalau udah berantem bertiga itu bagi saya udah sesuatu yang heavy gitu. Kalau udah lari-larian, rebutan mainan, kadang-kadang berantem, kadang-kadang yang satu ngedorong yang lain, bagi saya udah sesuatu yang heavy gitu. Dan saya nggak bisa bayangin apa yang teman-teman bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak autistik itu pasti 10 kali lipat dari saya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi bagi saya sih emang luar biasa
mungkin kalian the strongest parent yang pernah ada gitu. Karena ibaratnya kalian harus sabar, tetap harus sayang, dan itu luar biasa bagi saya sih, saya salut banget, respect. Tepuk tangan dong buat para orang tua individu autistik yang luar biasa, berarti mereka punya tingkat kesabaran yang tiada batasnya gitu. Harus, iya. Kira-kira dari acara ini sebenarnya apa sih Mas Jo, yang pesan apa sih sebenarnya